Ibu-ibu malam mau mau baca Alkitab di Ulangan 4, 5, 6. Kita ada berapa orang ya? 15. Kita baca 55 ya. Oke, per Ya, orang ya. ya 5 ayat. Baik, urutannya. Ya, Bu Nace, Bu Mhm. Bu Dewi, Dewi, oke. Bu Ayu, Bu Marina, Ibu Lampita, Bentar Bu, pelan-pelan Bu. Bu Nace, lalu Ibu Dewi, Bu lalu Dep, Ibu Ayu, lalu Ibu Marina, terus Bu Depe udah lewat. Nggak? Bu DP belum. Nah, Bu Nace, Bu Depe, Dewi, Oh, Bu Ayu, Nace, Bu DP, lalu Bu Dewi, lalu Ayu, Marina, Bu Lampita terus ya. ya, Stella, Bu Stella, Bu Sista, Sinta. Bu Sinta, Kayaknya Bu Sinta di rumah sakit ya, Bu? Bu Sinta. Nanti kita kenalan sama Bu Sinta ya. Iya, Ah, ikut baca kan, Bu? Bu Sinta ikut Ya, baca. kayaknya di fotonya tuh, di gambarnya. Bu Sinta lagi sakit ya? Atau Ibu Joli dan ibu-ibu semua, aku lagi dirawat di rumah sakit. oh, Bu Sinta mau menyimak atau ikut baca? Saya lagi dirawat di rumah sakit. Oh, gimana Bu Andra? Sementara Iya, menyimak dulu deh. Oh iya, ya. jadi saya Udah Bu Menyimak. lihat Stella, ya. Udah Stella, Bu Stella, Sementara Bu Mensi. menyimak dulu. Iya, ya. Bu Sinta, ya. Terus Bu Mensi, Bu, Bu Kla, Kla ya. Kla. Ini nih Bu Liani. Bentar aku ganti namanya. Bu Liani. Namanya keren banget. Bu Liani nih. Oke, Bu Mensi baru Bu Liani. Terus Bu Dede, Bu Lili, Bu Lili, lalu Ida, lalu Ida, Lingling ya. ya. Bu Joli Juli, dan ya. terakhir Sandra. Oke. Kita mulai dulu ya dari Ulangan 4. Silahkan, Ibu Nace. Ulangan 4, Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat 1, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan pelaturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 3, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ayat 4, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ayat 5, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan pelaturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Amin. Bu DP, Please. Bu DP, nggak ada suaranya, Bu. Kayaknya Bu, freeze itu Bu Dewinya, Bu. Nge-press, ya, Oke, tes. Kedengaran nggak suara saya? ya, ya, udah. kedengaran. Oke. Ayat 6 sampai 10. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita,
setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya ini, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Amin. Ayat 11, lalu kamu mendekat dan berdiri di sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gula awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada dua buah loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari yang berfirman padamu di Horeb dari tengah-tengah api. Amin. Ayat 16, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. 17, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. 18, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. 19, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian, yaitu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. 20, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. Ayat 21, tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Udah, Bu ya? 25. 25 ya, Bu? Ya. 26 dulu 26. sekarang. Oh, 26. 26. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu segera lenyap dari negeri yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Kamu tidak akan hidup lama di sana, tetapi kamu pasti punah. 27. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dalam jumlah
sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu? 28. Di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah buatan tangan manusia dan dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar, tidak dapat makan atau mencium. 29. Tetapi di sana pun engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asalkan engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 30. Apabila di kemudian hari engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpamu, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Amin. Bu Stella ya. Nggak ada suara. Adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sekarang, cobalah tanyakan tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak Allah menciptakan manusia di atas bumi. Tanyakan dari ujung langit ke ujung langit, apakah pernah terjadi hal yang demikian besar, atau pernahkah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api? Seperti apa yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan bermacam-macam cobaan, tanda, mukjizat, dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, serta dengan perbuatan-perbuatan dahsyat seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Hal-hal itu diperlihatkan kepadamu agar engkau mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Maaf, ngomong panjang dari tadi ternyata suaranya nggak ada. Maaf, Ibu. Ada kok. Ada, kedengeran. Ada? Ada. Oh, Pensi saya sekarang. kira 30. Dari langit Dia biarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau di bumi. Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengarkan di tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu engkau milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan atas, dan di langit di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain. 40. Berpeganglah kepada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Amin. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Ayat 41. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja, dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi. Untuk orang Ruben, Ramot di Gilead,
untuk orang Gad dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Ayat 45, inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Amin. Ayat 46, di seberang sungai Yordan, di lembah, di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. 47, negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan, kedua-duanya raja orang Amori, yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Ayat 48, mulai dari Aroer, di tepi sungai Arnon, sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon. Ayat 49, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, sampai laut Araba, di kaki lereng gunung Pisga. Ulangan 5 ayat 1, ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Amin. Ulangan 5 ayat 2. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Ayat 3, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Ayat 4, Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Ayat 5, aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, ayat 6, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Ayat yang ke-7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 8, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 10, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 11, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Ayat 12, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 13, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 14, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Ayat 15. Ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan. Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Ibu Grace.
Bu Grace baca, Bu Grace. Masih di mute. Aku lanjut ya. Bu Grace Ya. respon baik. 17, jangan membunuh. 18, jangan berzina. 19, jangan mencuri. 20, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 21, jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tadi Bu Grace kayaknya respon itu, Bu. Ya, Bu Setelah Grace saya mau baca? Ya, Dua-dua ya. ya. Maaf, ini anjing saya berisik. Eh, firman itu, aduh maaf, ganti orang. Oh, ya. Saya lanjut ya. Ayat 22, firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi, ditulisnya semuanya pada dua loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 23, ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kesabarannya. Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar akan menghanguskan kami apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita. Kami akan mati. 26. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup. Amin. Ayat 27, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. 28, ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. 29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. 30, pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. 31, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap pemerintah, yakni ketetapan dan pelaturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukan di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Amin. 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan 6, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3,
Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Unmute Bu Dewi. Ya, ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Amin. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang, baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. 14. Ayat 4. Ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa mendatang. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. 18. Engkau harus melakukan 19, Bu. 19. 9. Oh, 19, maaf. 19. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang diperintahkan Tuhan. 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apa arti peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. 21. Maka engkau harus menjawab anak-anakmu itu, kita dahulu budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. 22. Tuhan membuat tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. 23. Tetapi Dia membawa kita keluar dari sana supaya kita dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Amin. Komensi. Bu Bu Stella buka dulu. dulu. Bu Stella.
Bentar. Iya, Bu Stella. Stella. Setelah bulan kita Stella. Oh ya, Bu Stella. Maaf. Tapi Stellanya mental ini. Ya sudah saya baca ya Bu. Ayat 24 ya. Ayat 24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan hidup kita hidup seperti sekarang ini. Ayat 25, dan kita akan menjadi benar bila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Amin. Ya, kita sudah sampai selesai.
Ya, ibu-ibu, kita udah merenungkan firman Tuhan. Siapa yang mau berbagi ya? Dapat sesuatu di Ulangan 456. Berbagi. Silahkan ibu-ibu. Bu Dewi, udah dapat? Bu Depe, Bu Dede, Bu Ayu, Bu Marina, Bu Mensi, Bu Lampita. Saya deh Bu Dewi. Satu-satu disebutin di absen. Ya, saya dulu ya untuk buka. Siapa lagi? Kalau saya Bu Iya. Sastra itu ulangan ya, sebenarnya tuh menarik sih ya kalau benar-benar baca kitab ini ya. Jadi di ulangan saya ngelihat ulangan 4 itu ya 9, 10 seperti itu, ada kata-kata seperti waspada, hati-hatilah, terus ketemu lagi eh, di ini ya, banyak kata-kata hati-hati, hati-hati gitu ya. Musa menyematkan berhati-hatilah. Nah, yang mau saya katakan pertama mengenai ini loh, yang ulangan 4 ayat 9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah, nih saya mau underline ini, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya. Nah, terus di bawah lagi itu, saya nggak baca semua ya, ada kata-kata juga, selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Dan banyak lagi gitu ya. Masih banyak kata-kata hati-hati, saya baca lagi baik-baik, hati-hati, hati-hati gitu. Nah, yang pertama saya mau mengatakan bahwa memang apa ya, saya hanya mau merefleksikan diri gitu ya ketika mengenai firman Tuhan ini, pentingnya kita itu orang tua memang harus mengenalkan kepada anak-anak kita dan memberitahu juga kepada mungkinnya cucu cicit kita kalau kita dikasih umur panjang gitu. Nah, saya sendiri itu ya, saya nggak tahu saya pernah bersaksi di sini atau tidak. Saya tidak mau menyesali apa yang pernah terjadi ya di masa lalu, tetapi saya anggap pembelajaran terhadap hidup saya gitu ya. Dulu itu saya itu seperti orang tua yang apa ya, mungkin terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai saya sendiri lupa, bukan lupa, tetapi menganggap terlalu remeh ya, mengabaikan, tepatnya seperti itu, mengabaikan eh, eh, pentingnya fondasi keimanan itu pada anak-anak, termasuk juga mengenalkan Alkitab dan isi firman-Nya itu kepada anak-anak. Ya, jadi dulu saya mengabaikan dan meremehkan seperti itu sampai pada akhirnya kemudian Tuhan, saya tanda kutip itu yang menghajar saya sehingga terjadi pembalikan keadaan ya terhadap diri saya, dan akhirnya saya menjadi seperti sekarang ini. Saya benar-benar tergantung 100% kepada Tuhan, dan saya menyadari di situ apa namanya, bahwa betapa kenapa dulu saya tuh tidak mau ya gitu ya mengenalkan firman Tuhan ini kepada anak-anak saya gitu, tapi saya nggak mau menyesali. Walaupun anak-anak saya itu sudah besar, saya pikir tidak pernah ada kata terlambat gitu ya untuk mengenalkan mereka siapa sih Tuhan yang kita sembah itu, kenapa kita harus pasrah kepada Tuhan, dan mengapa kita harus membaca firman Tuhan seperti itu ya, walaupun cuma satu pasal gitu ya, mereka mungkin tidak mengerti. Nah, sini. Tetapi sebentar, aku ini ya, aku mute dulu. Yang ini, Sophie udah mute ya tadi, supaya nggak bocor. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini sudah dikatakan juga bahwa apa namanya, selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Jadi memang tugas orang tua itu bukan hanya kerja aja mencari uang, menutupi kebutuhan anak ini, tetapi ada hal yang kadang-kadang orang tua itu lalai. Lalainya itu ya ini tadi, mengenalkan apa namanya, mengenalkan firman-firman Tuhan, mengenalkan isi Alkitab kepada anak-anak kita seperti itu ya. Jadi saya merasa bahwa ini penting. Nah, kenapa di sini berulang-ulang juga dikatakan berhati-hati? Saya lihat berhati-hati di sini, terus saya juga melihat berhati-hati di
di mana tadi ya saya baca di ayat 5 itu ya. Kita sampai 6 toh. Di mana tadi ya sebentar. Nah, di ayat 6 juga pasal 6 ayat 12 di situ juga dibilang maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, saya melihat di sini bahwa Musa itu meminta agar orang bangsa Israel itu setia gitu ya. Nah, jangan sampai berkat yang mereka terima itu membuat mereka itu menjadi melupakan Tuhan. Nah, saya juga melihat kan seperti itu. Ya ampun, itulah yang terjadi dengan saya dulu gitu ya. Karena saya kesibukan mencari berkat, terus menikmati berkat Tuhan, sehingga berkat-berkat itu akhirnya yang menjadi jerat bagi saya untuk saya melupakan Tuhan. Bukan saya melupakan, tapi seperti mengabaikan, dan kemudian seperti saya menganggap bahwa itu tidak penting. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kata-kata berhati-hati ini banyak ditemukan, berhati-hati, waspada, berhati-hati, waspada, supaya itu tadi, supaya saya gitu ya, Joli, kamu tuh jangan melupakan Tuhan. Kamu harus berhati-hati, waspada. Jangan sampai tuh berkat-berkat yang sudah ada, yang Tuhan kasih sama kamu, itu justru membuat kamu jauh dan lupa sama Dia. Jangan sampai nanti kamu dikasih, minta maaf ya, dihajar, baru akhirnya kamu sadar gitu, ya kan, dan kembali sama Tuhan. Nah, jangan sampai ada penghajaran atau hal-hal lah gitu ya, yang membuat kita akhirnya membuat Tuhan murka, baru kita menyadari bahwa sebenarnya hidup kita ini memang 100% harus benar-benar tergantung kepada Tuhan. Itu aja, Bu. Jadi yang tadi mengenai anak gitu ya, bahwa pentingnya memang memberikan fondasi iman kekristenan ini dan mengenalkan firman Tuhan, mengenalkan Alkitab, siapa Yesus Kristus, mengapa harus tergantung 100% kepada Tuhan, kepada anak-anak, itu penting ya, seperti itu. Terus yang kedua, berhati-hati dan waspada terkait dengan itu tadi, jangan sampai ketika sudah kita dikasih berkat lalu kita menjauh dan melupakan Tuhan. Jangan sampai berkat yang ada itu justru menjadi jerat bagi kita. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Joli. Ya, kita memang diingatkan di sini pada waktu itu Musa memang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebelum dia meninggal pun dia sudah mengingatkan kita ya, supaya jangan sampai melupakan Tuhan. Jadi kita saat ini juga, saya secara pribadi juga terima kasih diingetin ya sama Bu Joli. Saya juga kadang-kadang untuk mengajarkan ke anak saya juga hanya sepintas gitu. Ayo, tapi tidak dikontrol. Ya, dengan ini ya saya diingatkan kembali ya, harus berhati-hati, jangan sampai nanti anak sudah terlanjur susah untuk ngelurusin lagi. Yuk, ibu-ibu yang lain silakan. Bu Sandra, Ya. mungkin saya sedikit saya dapat di Ulangan 6 ayat 7 ya. Ya. Ya, jadi saya baca. Namun nanti saya akan reflection sedikit mengenai ibu saya nanti ya, Bu San. Jadi ayat 7, setelah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, mungkin sedikit ya juga ya, saya akhirnya mengingat ibu saya ya, Bu Sandra. Dulu waktu saya masih SD, mungkin ibu saya memakai ayat ini juga sih, tapi dia memberi contoh di bagian di waktu bangun dan tidur. Jadi waktu saya masih kecil kan pagi-pagi, malam-malam sebelum tidur ibu saya ngajak baca firman. Tapi namanya anak-anak kan pasti malas begitu kan, tapi saya tetap setia dengan kakak-kakak saya, bapak saya setia. Lalu mama saya berdoa untuk doa tidur. Pagi-pagi jam 5 dia sudah kasih bangun kami satu-satu. Walaupun itu memang rasanya terpaksa sekali, mengantuk kursi, tapi dia tidak pernah menyerah, dia tetap doa firman, lalu membaca, lalu dia sharing sendiri. Walaupun kami anak-anak sama bapak saya tidak ada jawaban, tapi dia tetap semangat untuk mengajari kami. Nah,
Setelah itu ketika saya sudah dewasa terus merantau ke Bali, Bali kan tidak ada yang ngajak saya berdoa begitu kan Bu Sandra. Jadi tiba-tiba saya di kos-kosan itu, saya ingat ya, dulu mama saya pagi-pagi bangun berdoa. Jadi akhirnya saya bangun berdoa, walaupun doanya ya tidak sempurna sih, maksudnya doanya Bapak kami dulu doa, habis itu tiap hari kadang tidak tiap hari sih, tapi selalu teringat mama saya yang pagi-pagi itu bangunin kami semua untuk berdoa. Jadi akhirnya saya baru mengerti ya, walaupun mama saya tidak pernah memaksa kami untuk berdoa, tapi mungkin di dalam ini apa ingatannya dia atau dia mengajarkan kami supaya suatu saat kami keluar dari rumah mereka itu kami bisa mandiri dengan berdoa. Dan dari situ saya mengerti kalau orang tua itu dia tidak bisa berbicara, tapi dia melalui apa tindakannya, melalui kebiasaannya tiap hari, lama-lama anak-anak itu mengikuti seperti itu. Dan saya sampai di Bali baru saya mengerti apa namanya waktu ibu saya ajar kami itu dia tidak pernah memaksa kami kok. Hanya dia bilang, ayo kita berdoa anak-anak. Nah dari situ akhirnya saya ambil apa namanya, saya mengerti kalau ibu saya itu memang memang mengajari kami untuk seperti itu, begitu. Akhirnya ada ketika saya menikah ya Bu Sandra ya, saya ajak suami kan pertama kalinya dia bingung. Kok kamu ini ajari maksudnya ngajak saya untuk berdoa, dia bilang. Saya langsung bilang kalau setiap pagi mama saya itu bangunin kami untuk berdoa pagi dan itu saya mau terus lakukan itu. Tapi tanpa sadar saya memang mungkin Roh Kudus bekerja juga sih, jadi mengingatkan di pikiran saya untuk mengingat itu untuk berdoa. Seperti itu Bu Sandra. Terima kasih ya. Iya, Bun. Benar ya, orang tua memang harus mengingatkan anak-anaknya sekalipun pada waktu itu mungkin Bu Mima hanya selewat gitu ya, yang ngantuk lah, ya masih gimana gitu. Tapi sesudah dewasa baru kita menyadari itu betapa pentingnya dan kita melakukan firman Tuhan itu berulang-ulang. Jadi udah ada rasa hasilnya ya Bu Mima ya dari orang tua ya. Ya, yang lainnya silahkan Ibu. Oke, saya Mbak boleh ya Lis. Bu Sandra. Apa? Dede. Bude. Ya, yuk. Iya, shalom. Saya tetap semangat Ibu-Ibu. Ulangan 456 ini kayak yang berkaitan banget ya. Maksudnya secara keseluruhan garis besar kan kalau dilihat secara singkat itu kalau di ulangan 4 itu nasihat supaya kita itu taat. Terus kalau yang di ulangan 5 itu supaya taat dikasih apa kita? Yaitu 10 perintah Tuhan. Nah, kalau di ulangan 6 itu kita diingatin lagi perintah untuk taat kepada hukum. Karena kan yang 10 perintah Tuhannya itu udah ada. Terus gimana supaya kita itu bisa menjalani? Ya memang benar tadi kayak Bu Mima. Dari kecil kalau istilahnya orang tua kita itu sudah memberi didikan yang baik, didikan yang benar ya, bukan baik, didikan yang benar, maka anak-anaknya akan menjadi baik dengan sendirinya. Karena apa? Sudah terbiasa. Jika tidak dididik dengan benar, belum tentu anak-anaknya akan menjadi baik, kan seperti itu. Jadi memang apalagi kondisi saat ini ya memang kita apalagi yang punya anak-anak ya tidak apa namanya, tidak ada kata terlambat sih, meskipun misalnya kita nggak bisa dari kecil, tapi ada saja yang istilahnya kita bisa ya saya ingat dan saya harus lakukan. Nggak ada yang mustahil. Jadi memang sedari dini, dari kecil itu fungsi orang tua benar-benar berperan penting untuk bagaimana anak itu bisa apa namanya, bisa tumbuh menjadi anak-anak yang benar.
Karena sudah kalau anak-anak itu menjadi anak-anak yang benar jalannya, otomatis dengan sendirinya mereka jadi anak-anak yang baik. Kehidupan kita pun demikian. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu hal yang benar, otomatis kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang tidak benar, ke depannya ya tetap aja kita akan kayak tersingkang-singkang dalam kehidupan kita. Itu yang kita benar-benar hati-hati, kita harus benar-benar berhikmat dalam melakukan apapun yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Karena kan kita tahu bahwasanya firman Tuhan, Alkitab itu tuh dari dulu, sekarang sampai selamanya itu kan tetap sama. Di situ apapun problematika kita, apapun pergumulan kita, jawabannya ada. Terkadang itu kita itu kayak gini, saat kita merasakan ada permasalahan dalam kehidupan kita merasa tuh kok nggak ada yang bantuin kita, kok nggak ada yang peduli pada kita. Padahal kalau kita bisa membaca Alkitab, istilahnya di situ itu semuanya itu udah ada, jawabannya sudah ada. Hanya saja, nah balik lagi, kita mungkin malas, kita nggak pernah membaca. Nah bersyukurnya kita ibu-ibu ini setiap hari itu ada pembacaan Alkitab, di mana meskipun kalau kita perhatikan kata-kata atau tulisan di Alkitab itu, firman Tuhan itu kan diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang itu karena kita diingatkan dengan misalnya cerita yang berbeda atau cerita yang sama di di firman Tuhan, misalnya di ulangan ada, terus nanti di kitab apa lagi ada, itu kayak kita diingatkan lagi, supaya apa? Supaya kita paham, supaya kita mengerti. Makanya dari sini, apalagi dengan kondisi saat ini, bagaimana dunia sedang bergejolak, perang mungkin sudah mulai memanas, terus kondisi bumi yang sudah juga, kalau kadang-kadang kita bilang sudah tua dengan bencana-bencana alamnya, itu ya kembali kita disadarkan bahwa ayo kita ingat lagi, kita baca lagi firman Tuhan, kita dalami lagi apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Karena yang pastinya Tuhan itu nggak pernah menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik, tapi dengan firman-Nya Tuhan itu mengarahkan kita ke jalan yang benar. Itu aja. Terima kasih. Iya. Ibaratnya kayak firman itu memang pedoman buat hidup kita ya. Semuanya sudah Tuhan jelaskan di sini, tinggal kita Iya, kita betul. sehari-hari. Betul. Ada lagi yang lain? Silakan. Bu Marina, Bu Grace, Bu Liani, Bu Lili, sebutin satu-satu lagi nih. Salam Bu Sandra, ayo. Oh iya, Bu Ayu, yuk. Oke, terima kasih Bu Sandra. Ya. Yang saya dapat di Ulangan pasal 4 ya, ayat 24. Itu Tuhan yang menghanguskan dan Tuhan yang cemburu. Jadi kita benar-benar ya, kita menyembah Tuhan, mengajarkan anak-anak, dan karakter kita sehari-hari kita dilihat kepada anak-anak. Tidak hanya baca Alkitab, suruh baca Alkitab saja ya, tetapi gimana perilaku orang tua kepada anak, dan gimana buah-buah roh itu kita tonjolkan kepada anak kita. Walaupun kita sudah baca firman, tetapi buah-buah roh tidak ada di dalam hidup kita, dan kita masih kasar, emosi dengan anak. Ya, firman itu berkuasa. Satu iota kata itu Tuhan sangat berkuasa dengan firman Tuhan. Walaupun mudeng, tidak mudeng, tetapi firman ini sangat
pedoman kita untuk hidup. Tidak hanya baik saja ya, tetapi benar-benar bisa dengar-dengaran akan Tuhan. Karena firman ini adalah Tuhan yang berbicara sendiri. Tuhan tidak butuh dengan orang baik. Tuhan tidak butuh dengan orang yang bersedekah. Tuhan nggak butuh dengan persembahan uang kita. Tetapi gimana hati kita, gimana perilaku kita di hadapan Tuhan. Keseharian kita di lapangan kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Mencerminkan buah-buah Kristus, buah-buah roh, karakter Kristus apa tidak? Walaupun kita baca Alkitab tiap hari, ya kita bisa. Itu firman Tuhan berkuasa mengubah hidup kita, karakter kita. Tapi tidak hanya baik saja, terutama takut akan Tuhan. Itu yang nomor satu. Dan Tuhan tidak mau kita menyembah dengan yang lain, antara lain berhutang. Tuhan tidak suka kita berhutang. Puji Tuhan kita, saya dididik suami, selama ini kami tidak punya hutang sama sekali. Hidup apa adanya, seadanya. Tetapi Tuhan sangat luar biasa penyertaan Tuhan. Karena kami tidak ingin membuat Tuhan cemburu. Kami tidak ingin api Tuhan turun atas kita. Murka Tuhan. Jangan sampailah Kristen kita itu tuh dilihat tetangga, dilihat orang, terutama di keluarga. Bagaimana keluarga kita harmonis, apa pertengkaran terus yang ada. Tuhan ingin keluarga kita yang diberkati, keluarga yang harmonis, keluarga yang cinta akan Tuhan. Itu menjadi kesaksian di luar sana. Kalau kita menyaksikan sesuatu yang tidak ada bukti, itu seperti gong. Saya juga belajar ya di sini, terutama tentang emosi. Buah-buah roh pengendalian diri saya belajar untuk mengendalikan. Gimana saya berdoa sama Tuhan supaya saya tidak ringan tangan dengan anak. Bagaimana saya bisa mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana saya bisa menjadi pelaku firman Tuhan kalau masih emosi, masih temperamen. Aku tidak ingin Tuhan, ya aku belajar dari diriku sendiri. Saya tidak ingin Tuhan cemburu, saya tidak ingin Tuhan membakar saya, menghanguskan dalam segala hal. Bukan kita dibakar, bukan, tetapi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, bagaimana kekristenan kita di dunia ini. Dan itu akan Tuhan perhitungkan nanti di penghakiman, di kekekalan. Kita hidup di dunia ini sementara, menderita di dunia ini sementara 70 tahun. Kalau lama Tuhan memberikan tambah lagi umur. Dan penderitaan kita di dunia ini hanya sementara. Dan hidup kekal itu selama-lamanya. Yang saya dapat itu, jangan sampai membuat Tuhan cemburu. Itu yang saya dapat. Iya. Terima kasih Bu Sandra. Ya. Ya, kita berusaha supaya Allah tidak cemburu ya dengan keseharian kita. Dengan kita kadang-kadang lebih mementingkan kesibukan misalnya. Ntar Tuhan yang dinomor sekiankan. Ya, terima kasih ya Bu Ayu. Yuk yang lainnya, monggo. Bu Rita, ayo Bu. Saya Bu Ayu. Bu Sandra. Bu Dede. Saya tadi nambahin doang sih dari Bu Ayu. Tentang Allah adalah Allah yang cemburu. Kan sebenarnya waktu kita baca di Bilangan 5 sempat ngomong juga kan cemburu itu seperti apa. Tapi di sini dikatakan Allah itu kenapa dia cemburu? Karena dia melihat umatnya yang ditolong, yang seharusnya menyembah kepada Allah, malah dia membuat patung ya. Di ulangan yang tadi kita baca, mulai ulangan 4, ulangan 5, ulangan 6 disebutkan ada Allah yang cemburu. Yang membalaskan, bahkan dikatakan yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi konteksnya di sini kaitannya sudah jelas ya. Kenapa ini disebutkan membalas kejahatan, membalas kesalahan kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, karena sebenarnya Allah sudah mengingatkan untuk kita
Mengatakan berulang-ulang. Jangankan anak sebenarnya ya, kita aja kadang-kadang kalau deklarasi atau kita misalnya ngomong, itu harus diulang-ulang. Karena kalau nggak diulang-ulang, kadang-kadang kita juga suka lupa gitu. Kita yang dewasa. Apalagi kalau ke anak-anak gitu, harus terus. Yang tadi saya banget nih Bu Messi ya, dari Bu Messi kecil gitu ya, berarti Bu Messi dari kecil udah Kristen. Kalau saya kan belum gitu kan. Tapi dikatakan di sini kalau misalnya memang kita sudah tahu bahwa kita harus mengucapkan itu terus berulang-ulang kepada anak-anak kita, makanya berarti dikatakan jangan bosan-bosan, karena ketika kita tidak melakukannya, ternyata Allah sendiri yang akan menghukum itu bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada keturunan-keturunan kita. Jadi dengan kata lain, Allah nggak mau ada satu generasi pun yang akhirnya terputus dari apa yang sudah dijanjikannya. Karena dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dengan kata lain Allah Bapa, Allah Anak, Allah Cucu gitu kan. Nah, itu tuh harus ada satu kesinambungan supaya tidak sampai ada yang terputus, generasinya tidak sampai ada yang terputus. Karena di sini dikatakan kepada orang yang membenci aku. Aduh, siapa manusia ya sampai bisa membenci Allah gitu. Terus dikatakan di sini juga sebab Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu. Kebayang ya kalau murka Tuhan itu datang kepada kita. Murka Allah ya siapa lagi di atas Allah tuh nggak ada lagi gitu. Kalau misal kita sudah dimurkai Tuhan, ya bumi menolak, surga pun menolak. Jadi kita ada di mana? Ya jadi ini saya rema banget buat saya. Jangan sampai muncul yang tadi dibahas sama Bu Ayu juga, murka Allah. Jangan sampai juga kita membuat Allah menjadi cemburu karena sebenarnya kita adalah milik kepunyaannya Allah, tapi kita serong hatinya. Nah, serong hati kita kadang-kadang kan hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Apakah kita serong hati atau tidak. Jadi dari mana kita bisa tahu apakah kita serong hati? Pola pikir. Ketika pola pikir kita misalnya masih sama atau ketika pola pikir kita sama dengan dunia, itu berarti kita sudah menomorduakan Tuhan. Dari mana itu kita bisa refleksikan dari tindakan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya semua itu saling berkaitan ya. Jadi nggak bisa tuh dipisah antara ini satu dengan yang lain. Jadi semuanya saling berkaitan. Ketika kita bertindak sesuai dengan dunia ini, maka kita nggak percaya sama Tuhan. Ketika kita nggak percaya sama Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menimbulkan kecemburuan Tuhan. Ketika kecemburuan itu terus-menerus kita lakukan, maka sebenarnya kita sedang menimpakan kepada diri kita murka Allah. Ini yang ikut SPS pasti tahu ya, kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam murka Allah, itu pengampunannya harus benar-benar pengampunan secara apa ya, ya luar biasa lah ya, sama dengan mendukakan Allah gitu, membuat ya sampai Allah murka. Itu aja sih mungkin Bu Sandra, terima kasih. Ya. Aduh, saya ngepres lagi. Yuk yang lain yuk. Bu Lampita dapat Bu. Bu Ida. Bu Marina dapat Bu. Bu Liani. Bu Lili dapat. Mungkin saya Ya. dapat dari Bilangan 4 ayat 2, Ulangan 4 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Di Bilangan 4 ayat 2 ini sangat jelas bahwa firman Tuhan itu mutlak ya. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dinambahin karena sudah mentok. Jadi kita nggak bisa mengubah firman Tuhan. Itu sesuai dengan keinginan atau selera kita sendiri. Dibandingkan dari kitab Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus
dari kota seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi yang saya dapat seperti itu ya. Jadi ketika kita menambah atau mengurangi, maka kita akan mendapatkan ganjaran dari firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu emang perkataan Allah sendiri, perkataan yang hidup. Jadi kita nggak bisa seenaknya mengubah sesuai dengan selera kita. Nah, di sini kan saya bisa mengaitkan ke berhala ya. Berhala, karena di sini banyak membahas tentang berhala. Beberapa tahun yang lalu itu saya pernah bergabung dengan salah satu yayasan yang bergerak di pelayanan kerasulan, dan di situ dari yayasan itu melarang yang semua anggota yang mengikuti di situ pelayanan kerasulan itu tidak boleh setiap Desember tidak boleh memasang pohon Natal. Yang kedua, kalau orang keluarga, salah satu keluarga yang sudah meninggal, itu entah foto atau pakaian atau apapun itu harus dimusnahkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah pohon Natal dan orang yang sudah meninggal terus fotonya masih ada itu yang dimusnahkan itu, apakah itu menurut itu termasuk berhala? Makanya disuruh dimusnahkan. Dan pohon Natal itu jadi pertanyaan sampai sekarang, karena sudah bertahun-tahun itu saya merasa bahwa saya sampai cari ayatnya, apakah pohon Natal itu dilarang setiap Desember itu nggak boleh pakai pohon Natal. Boleh saya jawab nggak, Bu? Ya, boleh Bu. Ibu Chandra boleh ya, Ibu Sandra? Ya, Bu. Jadi tadi soal katanya pohon Natal ya, apakah itu berhala, dan juga pakaian orang tua yang sudah meninggal. Selama kita tidak menyembah, selama kita tidak memuliakan itu tidak. Sama seperti saya orang Batak ya, Mbak ya. Jadi kalau kita orang Batak ketika menikah itu ada dikasih ulos. Ya, ulos itu sebenarnya kan kalau kita mikirnya itu wah ini berhala, karena kan ada bahasa Bataknya gimana ya, katanya gini kira-kira, jangan kamu lihat ulos ini hanya simbolis. Jadi begini loh Mbak, ketika kita ulang tahun, kita kan pengen lihat rame-rame soal apa itu kan, kita kan hanya bersukaria. Kita kan hanya bersukaria kan. Jadi kita tidak diganggu tuh. Jadi begitu Mbak yang saya bilang. Jadi seperti orang tua. Orang tua itu kan kita kenang, ya kan Mbak? Kita kenang kan bagaimana jadi berhala. Saya rasa nggak berhala Mbak gitu. Saya rasa nggak berhala. Yang kita ingat, yang kita rayakan adalah kelahiran Tuhan Yesus pada hari Natal. Ya kan? Kita bersukaria, memuji Tuhan Yesus, senang dong. Hati kita itu senang ketika kita menyambut, memperingati hari kelahiran. Sama seperti Mbak ulang tahun gitu kan? Apa iya berhala ketika saya membawa makanan ayam atau bawa sebagai gitu ya untuk rame-ramein gitu kan. Tapi kita kan tujuan kita pertama kan kepada Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur, ya kan Mbak? Itu saya pikir. Jadi nggak ada itu. Masa pohon Natal enggak? Pohon Natal itu hanya sebagai simbolis ada perasaan sukacita. Gitu Mbak, saya rasa itu. Ya, oke. Ya. Saya boleh bantu jawab juga nggak? Ya, boleh Bu, boleh Bu. Oke. Ini kita lihat dari Yeremia. Aduh, sebentar, ini ada ya. Yeremia 10 ayat 2 sampai 4. Yeremia 10 ayat 2 sampai 4. Judul perikopnya Allah yang hidup dan berhala-berhala. Ya, sebentar dulu, Dek. Di sini di ayat 1-nya, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel.
Di ayat 2-nya, beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan, bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu, orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Jadi mungkin begini, konteksnya ini menurut saya ya, kalau salah tolong direvisi. Sebenarnya kan kalau memang misalnya kita lihat Natal itu orang selalu identiknya dengan pohon Natal. Pada dasarnya itu sebenarnya bukan identiknya. Kadang-kadang bukan hanya sekedar pohon Natal. Orang kalau misalnya Natal itu cenderung baju baru, pohon Natal, menghias rumah dengan aneka hiasan Natal. Nah, konteks Natal yang sesungguhnya kan bukan itu. Konteks Natal yang sesungguhnya adalah Yesus lahir di hati kita. Jadi, nah kecenderungan orang ketika pernak-pernik Natal itu disodorkan, udah langsung pasti, oh ini Natal gitu. Nah, mereka akhirnya lari dari konteks yang sesungguhnya. Nah, kenapa mungkin itu disebut sebagai, menurut saya ya, sekali lagi ini saya tolong direvisi. Kenapa itu kita katakan sebagai berhala? Karena kecenderungan hati kita itu akhirnya jadi beralih gitu kepada benda-benda tersebut yang mengkategorikan itu adalah Natal. Tapi sebenarnya yang Allah mau itu Yesus hadir dalam hati kita gitu. Jadi kadang-kadang kan suka begini. Dulu memang saya pasang pohon Natal gitu kan. Kadang-kadang suka berpikir gini, asal nggak rame Natal kalau misalnya nggak ada pohon Natal. Tapi sebenarnya yang Allah inginkan itu lebih ke apakah Yesus sudah lahir di hati kita atau tidak. Kalaupun itu ada, is okay. Kalau nggak ada, ya udah, nggak usah diada-adain gitu kan. Terus kalau misalnya dulu zaman saya masih ya SMP, SMA, kalau Natal tuh harus beli baju karena kan cenderungnya Natalan itu kan baju baru gitu. Nah, sebenarnya tidak harus diada-adain gitu semuanya itu. Konteksnya lebih ke apakah Yesus sudah lahir di hati kita atau tidak. Jadi mungkin kalau berhala atau tidak berhala lebih ke pemikiran kita sih sebetulnya. Kita mau menomorsatukan yang mana. Karena sebenarnya Allah itu Allah yang cemburu. Allah itu nggak mau dinomorduakan. Jadi kalau misalnya Allah nggak mau dinomorduakan, kita mau memilih yang mana nih yang diutamakan. Apakah Yesus yang lahir di dalam hati kita ataukah pernak-pernik yang seperti tadi. Makanya sekarang udah dari tahun kapan sih di rumah kami tuh kalau Natal tuh udah nggak ada lagi pohon Natal, udah nggak ada lagi pernak-pernik Natal, udah nggak ada lagi baju baru. Kalaupun beli baju itu ya karena memang kebutuhan, bukan karena harus Natal beli baju gitu. Jadi intinya saya mengajarkan anak-anak saya juga untuk ya kalaupun Natal is okay. Yang penting Yesus ada nggak di hati kamu. Kalau Yesus ada di hati kamu itu benar. Tapi bukan berarti kamu harus beli baju. Kamu beli baju ya karena memang kamu butuh baju gitu. Terus anak saya pernah waktu itu lagi kecil bilang gini, kenapa mah di rumah orang lain mah ada pohon Natal, di rumah kita nggak ada pohon Natal. Nah terus saya bilang gini, kalau ada pohon Natal siapa yang akan ngehias? Terus nanti setelah itu siapa yang akan beresin? Daripada pusing nanti ya ini udahlah mendingan nggak usah. Toh bukan itu tujuan kami gitu kan. Tujuan kami dan akhirnya anak-anak sampai sekarang cukup mengerti apalagi sekarang udah dewasa jadi mereka berpikir begini ya Natal itu sebenarnya bukan itunya gitu tapi Natal itu yang ada di pikiran kami dan di hati kami adalah ada nggak Yesus di dalam kami ketika kita mengatakan bahwa ada Yesus di dalam hati kami maka itu udah cukup gitu kalaupun misalnya nanti kita sekarang kan anak saya yang kecil suka ngomong gini kayaknya meriah ya Mak kalau ada ini ya memang meriah tadi Bu Lampita juga bilang itu kemeriahan untuk apa namanya Bu Lampita dibilang pesta gitu kan memang nggak masalah gitu tapi lebih ke pikiran kita siapa yang utama gitu aja sih kalau menurut saya itu Bu Ida terus tadi Bu Ida pertanyaan yang kedua apa Biasa kalau ada salah satu keluarga yang meninggal itu, oh iya betul ini yang foto nah sempet kebetulan teman komsel kami itu dia itu memajang foto orang yang sudah meninggal sampai saya sama suami sempat ngomong apa sih salahnya begitu kan kita menghormati orang yang sudah meninggal kecuali kalau kita ya kalau di adat Konghucu atau Buddha itu kan suka ada yang disebutnya sembayang arwah
bukan sembahyang arwah, apa sih namanya itu yang lupa aku teh. Sembahyang gitu. Jadi kalau misalnya Imlek atau misalnya Cengbeng itu kan suka ada sembahyang arwah ya. Kalau seperti itu. Jadi si foto leluhur lah kalau saya bilang foto leluhur itu dipajang, terus ada dupa, kemudian ada apa sih namanya? Bu Sandra tahu kali ya. Ada kue yang disusun gitu ya, terus buah-buahan tujuh macam. Nah, itu yang nggak boleh. Karena dulu juga waktu saya masih kecil itu saya manggilnya UU ya. Itu tuh adiknya mamah laki-laki. Itu tuh ada. Terus saya bilang gini, "Mah, ini kenapa foto si UU ada di sini? Aku takut," gitu. Karena kan si UU tuh baru saya meninggal. Karena matanya tuh seperti ngelirik-lirik. Wah, itu mah kamu mah hanya ini aja katanya gitu. Ya udah saya bilang jangan dipajang di sini ya, Mah, dipajangnya di bawah aja. Karena kan foto itu yang dibawa ke makam. Sebenarnya sih nggak masalah kalau kalau saya secara pribadi nggak masalah kecuali kalau kita mendewakan yang seperti tadi ya Bu Sandra mungkin zaman dulu Bu Sandra masih Konghucu atau enggak? Jadi Ya, itu kita ya. mendewakan. Jadi foto-foto leluhur waktu itu mah dulu saya ada foto Kongco, foto Makco itu ada dipajang gitu terus didoain pakai hio terus anak-anaknya semua teh harus tabe gitu ya. Aduh saya bilang teh ini apa-apaan gitu. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Kalau misalnya kita menyimpan di rumah saya, mama saya udah meninggal, papa saya udah meninggal. Foto mereka ada, saya pajang gitu kan. Hanya untuk mengenang yang nggak masalah sih, hanya untuk mengenang bahwa ya biar nanti anak saya kan udah tahu kan, cucu saya misalnya, oh itu emak co, itu kongco gitu kan. Jadi mereka tahu itu tuh mamah dari emaknya gitu kan, atau misalnya amaknya. Jadi dengan kata lain, hanya untuk mengenang is okay. Jadi nggak usah dijadikan sebagai satu apa yang namanya yang didewakan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi saya makanya waktu itu sempat ngomong juga ke suami saya, emang kenapa? Ya kayaknya sih ada isinya. Kalau bisa ada isinya berarti kan dia sempat itu dipersembahkan kepada berhala. Maksudnya didoain sampai akhirnya roh nenek moyangnya itu masuk. Karena kan memang ketika kita mengundang pasti kan roh nenek moyang itu datang. Karena saya pernah ngalamin waktu papa saya doa jam 2 pagi itu kan wah aroma ruangan itu bau macem-macem gitu. Saya bilang ini ada yang berseliweran itu persis dia yang itu berseliweran saya bilang si papa teh ngapain gitu. Nah, itu memang katanya saya juga ya katanya itu masuk ke dalam foto itu. Itu sih. Ya kalau salah mohon maaf tapi itu yang atas yang saya tahu. Iya, iya. Jadi kalau Natal itu yang ornamen itu hanya sebagai pelengkap aja ya, bukan. Betul. Soalnya kan Jadi bukan yang utama. di kampung saya ya waktu masih kecil kalau ada pohon Natal itu kalau kita lari-lari terus merusak pohon Natal itu salah satu ornamen itu jatuh pasti kita dimarahin seolah-olah pohon Natal itu terlalu gimana gitu dihormati kayak apa gitu jadi nggak boleh gitu sampai rusak. Mungkin kalau rusak harus gantiin kali ya mahal itu soalnya. Sampai tadi pas ayat yang pasal 4 ayat 2 ini nggak boleh melebihi dan mengurangi. Makanya kan saya, oh iya ya, saya kepikiran ke ini pohon Natal ini, apakah ini mengurangi atau melebihkan ini firman Tuhan ini? Soalnya takut juga. Enggak. Sampai saya searching di Google, terus dapat ayat yang tadi di Yeremia 10 itu, terus yang saya dapat itu perikopnya itu pohon Natal yang dalam baru itu dikutuk. Terus saya cari lagi, oh masa iya? Makanya ini jadi saya harus menanyakan ini soalnya saya belum pernah mendengar ini Kak ada ayatnya kalau pohon Natal itu dikutuk, pohon itu dikutuk. Gitu. Jadi saya tadi sempat searching terus dapat itu ayat yang tadi Bude DP baca yang Yeremia pasal 10 itu. Tapi malah judulnya tentang apa? Pohon Natal itu dikutuk. Cuma cari ayatnya di mana kok nggak ada ya kalau pohon Natal itu dikutuk. Itu aja sih Bu. Luar biasa tapi beda. Iya. Terus masih banyak lagi ayatnya kalau Nah, itu mungkin suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi saya mikir kalau pohon yang dibahas ini tentang pohon ya, bukan Natalnya kayaknya. Tapi kan orang lebih memandang ke pohon Natalnya itu. Iya, betul. Ya, itu sih. Coba dicek.
Manusia itu diibaratkan pohon kan? Iya, iya. Heeh. Iya, udah Itu cukup sih Bu Bu Dede. Mau Sandra. nambahin Ada dikit ya. Tidak, Saya mau nambahin dikit, boleh? boleh. Eh, kalau yang saya pernah dengar ya, itu kan sebenarnya budaya Barat ya, kan di Barat ada apa namanya pohon Natal itu sih budaya ya, budaya aja sih. Dan saya juga dengar ada yang bilang, oh itu karena perayaan sesuatu yang apalah zaman dulunya. Tapi kalau saya udah mikir sekarang, kadang-kadang itu hoax ya. Jadi bikin orang supaya melupakan sesuatu yang spesial bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Itu aja sih yang saya mau tambahkan. Iya. Makasih Bu Grace. Sama. Ya, udah. Ya, Bu Dede, sudah. siapa lagi yuk? Sophie. Ayo silakan Sophie. Salam Ibu, selamat malam. Sophie punya dapat rema 1. Kemarin habis jadi perdebatan saya. Cuma lebih banyak ingin belajarnya. Ulangan 5 ayat 13. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini kayak kemarin Sophie itu kayak kadang suka dengar orang itu kalau nyebut Tuhan itu kayak kadang seenaknya, seininya gitu. Kayak misalnya gini, saya percaya bisa ada orang teledor naruh motor di luar gitu. Dia cuma dengan bilang, oh, saya percaya saya punya Tuhan gitu kan. Itu menurut saya agak kesalahan dia punya percaya yakin tapi iman menurut saya dia nggak ada gitu, dengan seolah-olah merepotkan Tuhan untuk menjaga motormu aja kamu nggak punya kewaspadaan, kenapa harus repot-repot untuk Tuhan. Dengan percaya aku punya Tuhan pasti motorku nggak hilang, kasarnya seperti itu, seolah-olah kayak membuat Tuhan tuh repot gitu. Kita kan tugasnya sebagai orang, sebagai anak Tuhan yang melayani, tapi lebih cenderung kita yang dilayanin terus. Terus ada lagi yang kadang bisa ada suatu firman Tuhan, lagi penyampaian firman Tuhan, seolah-olah kita punya Tuhan gitu. Segala macam perkara semuanya Tuhan yang ini gitu. Tapi kita nggak ada iman yang ibarat kata pokoknya di sini Sophie kayak belajar bagaimana untuk mempunyai iman, nggak percaya dan yakin aja, tapi benar-benar iman yang nggak apa-apa Tuhan kita itu kayak punya kuasa. Kalau itu menurut saya yang waktu perdebatan itu kadang saya suka orang ada orang dimaki-maki gitu, dia selalu saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Padahal kita punya perisai juga gitu kan, kita punya kuasa perisai, kita percaya iman kita. Kenapa harus repot-repot Tuhan yang menjaga hatimu, kamu dimaki-maki terus Tuhan yang harus menjaga? Padahal Tuhan itu udah punya perisai. Kata-kata itu untuk kita menjadi orang yang kuat gitu. Terus mungkin dari konteks ini pengertian saya tentang ayat ini seperti itu gitu. Mungkin ada hal yang orang lain kemarin itu menjadi perdebatan dengan ada yang salah dari apa yang menjadi pemikiran saya gitu. Itu kan Bu DP, siapa yang mau jawab Bu Joli? Nggak ini ya. Kayak bisa orang bilang ya. Udah benar lah yang Bu Sophie itu lakukan. Ya kalau menurut saya sih, belum pintar. Kalau menurut saya Bu Sophie udah benar gitu. Sebenarnya kan kita kadang-kadang suka berpikir begini. Gak apa-apa lah taruh motor di luar, toh ada Tuhan yang ngejaga. Itu namanya mencobai kan.
Nanti kalau motornya dicuri orang, nanti bilangnya Tuhan nggak jagain gitu kan. Itu sebenarnya Ya, mencobai kan. Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus saja nggak pernah begitu gitu. ya, Ini sebenarnya kadang-kadang itu apa ya, tidak beriman, memang tidak punya hikmat, tidak berhikmat kalau begitu. Terus Ya kalau kadang mau itu misalnya dia salah, ya nggak usah bawa-bawa Tuhan lah, minta maaf sendiri iya. aja. Ya kan kadang-kadang itu namanya salah kaprah. Betul, tadi Bu Sofi udah oke, udah bener. Itu kadang kalau bisa kita ini suka jadi perdebatan yang panjang juga. Kok kayak kita yang salah gitu loh. Emang kita itu butuh Tuhan. Iya, kita butuh Tuhan, tapi nggak segala macam problematika di hidup kita itu harus Tuhan yang menanggung gitu. Kayak berarti kita nggak punya iman. Kasarnya kan gitu. Kita cuma punya percaya dan yakin gitu kan. Dan di sini Sofi harus banyak berhati-hati untuk apa-apa tidak harus, bisa kita sakit hati langsung tolak dalam nama Tuhan. Kan kadang orang-orang seperti itu gitu kan. Sekarang gini, kita dikasih hati, kita itu dikasih kasih. Berarti dengan tidak mengucap sembarangan dengan tolak nama Tuhan itu sebenarnya kita udah punya perisai gitu loh, yang itu menjadi hati kita kuat. Kadang itu ucapan Sofi yang kayak gitu, oh berarti kamu nggak ini tahu nggak kekuatan Tuhan, kamu berarti nggak percaya. Saya kadang mikir yang percaya dan nggak percaya itu siapa? Kadang kayak gitu kan. Tapi ini harus benar-benar banyak hikmatnya. Itu sih. Yang kedua, dapat rema juga yang mungkin tentang ini yang pasal 6 ayat 2 yang supaya seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan perintah yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ini tiga minggu ini saya lagi perang secara ini sama anak gitu, secara rohani sama anak dalam 3 hari ini. 3 minggu. Saya punya 3 anak gitu ya, Ibu, dengan tiga karakter yang berbeda-beda gitu. Yang satu walaupun dia berbeda dengan saya, tapi toleransinya tinggi dan dia punya kepercayaan dan iman dan dia punya pegangan Tuhan gitu. Tapi yang anak kedua saya ini mungkin dia lagi diambang dalam fase kayak naik turun, jadi kayak dia pegangannya kurang gitu. Waktu suatu dia punya rasa sakit dalam 3 minggu ini, susahnya dia itu sakitnya itu susah pulih sampai padahal teman-temannya itu bisa 3 hari udah sembuh. Ini sampai dia punya fase 3 minggu itu saya berantem terus sampai saya bilang, daripada kamu nangis, kamu ucap Tuhan, kamu minta tolong Tuhan untuk menahan rasa sakit itu. Tapi itu nggak bisa dia lakukan, Sedangkan anak saya yang nomor 2, walaupun dia mempunyai kepercayaan yang lain, tapi saya suka bilang, kamu punya keyakinan, kamu punya percaya yang kamu itu pegangmu, itu tiangmu. Kalau kamu punya rasa sakit, sebut nama itu yang kamu percaya. Dan puji Tuhan, dalam fase anak laki-laki kan ada sunat gitu ya. Dia dalam waktu 3 hari itu langsung sembuh, yang anak pertama. Sedangkan yang anak kedua ini susah. Dalam waktu 3 minggu ini saya harus berantem ngajarin dia tentang firman apa segala macam itu, bentrok sampai saya bilang, kamu tuh nggak sembuh karena kamu susah untuk menyebut Tuhan, saya bilang gitu kan. Mungkin itu karena pola asuh yang berbeda anak kedua ini. Dan ini yang ketiga, saya benar-benar harus jangan sampai mempunyai kesalahan yang ke anak nomor 2 ini, untuk melatih dia benar kayak baca firman itu. Seenggaknya kalau dia punya pegangan itu, saya percaya dan saya yakin Tuhan akan memudahkan apa yang dia mau, apa yang dia perisai-perisai Tuhan itu benar-benar ada buat anak. Itu aja sih, Ibu. Itu aja sih, Sandra. Terima kasih. Iya, harus banyak sabarnya ya, Sophie, ngadepin anak 3. Berbeda karakter. Ya. Yuk, siapa lagi yang lainnya? Monggo. Kalau nggak ada, kita mau tutup. Ya, sebelum kita tutup, kita mau kenalan dulu nih sama Bu Liani, kayaknya baru ya, sama Bu siapa ya? Sinta. Tadi Bu Sinta ada ya? Ya, Bu Sinta yang lagi di rumah sakit ya, Bu. Bu Liani.
Ya, shalom Bu. Selamat malam. Halo. Bang Ya, boleh Kesu, kita biar kenalan, Bu. biar aku spotlight. Boleh. Boleh Bu, buka kameranya Bu Dibuka, ya. Biar Bu. saya spotlight, biar orang-orang kenal. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus kelihatan dulu wajahnya biar sama menyayangi. Ini Nanti lagi yang berantakan. Ini lagi berantakan Bu. nggak apa-apa Bu. Di sini juga Maaf. berantakan. Mana sih Bu? Aduh, lagi berantakan nih. Gimana nih mau buka kamera? Saya juga ini belakangnya gudang. Bentar Ini ya. namanya L. Nah, biar ku spotlight. Nah, gini biar orang kenal wajahnya. Weh. Bu Ya, Liani, shalom. buat perkenalkan ya, Bu. Di mana Ya. Saya tinggal Surabaya. Itu kenal sama banyak nih Bu Mensi, Bu Lampita. Mereka pada kenal semuanya. Ibu, halo Bu Lampita, Ibu Marina, Kak Magi ya. Senang sekali saya bisa bergabung di sini lagi ya. Kadang-kadang saya ini banyak Zoom ya, jadi terlewatkan. Apalagi HP saya rusak sih, memang sebelumnya HP saya rusak, tapi sekarang sudah pulih kembali HP-nya. Lagi diproses katanya. Atau kesehatan lagi diproses itu. HP-nya diproses. Ibu di SS atau di SPS, Bu? Enggak, dua-duanya Ibu ini enggak ada. Oh, Ibu dua. Iya. Selamat bergabung ya, Bu ya. Ya, makasih banyak ya Ini teman-teman. wajahnya Bu Liani nih, biar kita ingat. Iya. Welcome ya Bu Liani ya. Ya, Senang. makasih ya Bu Joli. Makasih banyak. Ibu Yoli, besok kita siang ya Bu ya? Ada ya? Besok belum tahu, ntar lihat. Oh ya. Bu Sinta ya. Sekarang Bu Sinta. Mana ya? Nah, Bu Sinta. Udah tidur? Ini rambutnya nampak. Iya. Bu Sinta mau ngomong. Bisa berkenalan dulu sebentar, Bu, ya? Mute Bu Sinta. Di mute, jadi kita nggak dengar. Di unmute dulu. Dia sakit apa ya? Ibu Sinta masih dengar ya? Kayaknya nggak ada yang jaga ya, Bu Sinta. Iya. Oh ini, bisa omong ya? Di Ya, Tidur. selalu Bu. Oh, belum. Ibu bisa berkenalan sebentar aja. Oh iya, bisa. Iya. Nama saya Ibu Sinta. Ya. Saya tinggal di Lipo Cikarang. Mohon maaf hari ini saya masuk kena DB, jadi harus dirawat inap. Oh. Mudah-mudahan saya dengan deklarasi saya bisa pulih secepatnya. Amin. Baru hari ini masuk ya, Bu ya? Iya. Iya. Nanti kita berdoa ya, Bu ya, biar Sore ini, tadi sore baru masuk. Oh. Ya. Ayo, mari kita silakan Bu Joli. Kita Saya tinggal doakan. di Lipo Cikarang, Bekasi. Ya. Oh iya, makasih ya Bu Sinta ya. Salam kenal buat ibu-ibu semua. Kita. Ya, shalom. Shalom. Ya. Ya. Sebelum tutup, Bu Joli didoakan dulu Bu Sinta ya yang lagi Boleh. sakit. Saya minta Bu Mensi tutup doa ya Bu Mensi. Oke, berarti setelah saya mendoakan Ibu Sinta, nanti dalam nama Tuhan Yesus langsung Bu Mensi sambung ya. Saya nggak mengaminkan ya. Bu Mensi yang mengaminkan ya. Yuk, baik Ibu. Mari kita bersatu hati. Kita sama-sama mendoakan Ibu Sinta. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Allah kami, penguasa atas hidup kami. Ya Bapa, semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami menutup
Zoom baca Alkitab ini, kami berdoa untuk Ibu Sinta ya Bapak. Bapak, Engkau lihat saat ini Ibu Sinta mengalami kelemahan tubuh, yaitu penyakit demam berdarah. Bapak, Engkaulah yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, memulihkan segala kondisi fisik serta menyembuhkan jiwa. Ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengoleskan dengan iman darah Yesus di Kalvari ke atas seluruh tubuh Ibu Sinta yang sedang mengalami kelemahan tubuh demam berdarah. Darah Yesus mengalir dari atas kepala hingga ke ujung kakinya. Ya Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu agar Ibu Sinta dapat merasakan kehadiran-Mu ya Bapa, agar dia dapat merasakan kekuatan-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa, Engkaulah yang menyentuh dengan terang dan kebenaran-Mu. Kami meminta kesembuhan-Mu pada tubuhnya saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat Ibu Sinta saat ini opnam. Engkaulah yang menjaga tempat itu, kiri, kanan, depan, belakang. Biarlah malaikat kudus-Mu yang berjaga-jaga. Kami juga Tuhan berdoa untuk dokter-dokter yang menangani Ibu Sinta. Tuhan, Engkaulah yang memakai para dokter ini sebagai perpanjangan tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, semua yang masuk ke dalam tubuh Ibu Sinta ya Tuhan. Makanan, minuman, obat, Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, semua yang masuk ke dalam tubuh itu juga Tuhan adalah salah satu alat-Mu Tuhan untuk menuju kesembuhan yang akan dihadapi oleh Ibu Sinta. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Ibu Sinta secara total ya Bapa. Kami menyerahkan Bapa segala tubuh, jiwa, roh Ibu Sinta ke dalam tangan-Mu yang kudus. Engkau yang memberikan damai sejahtera dan memelihara hati serta pikirannya ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Damai melampaui akal budi, kasih dan Yesus Kristus yang sekarang memerintah di dalam hati kami masing-masing dan Ibu Sinta, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami ibu-ibu boleh membaca malam ini, boleh berkumpul di Zoom untuk membaca, merenungkan firman-Mu dan sharing tentang setiap tita-tita-Mu Bapa dari Ulangan 3, Ulangan 4 sampai 6. Biarlah Bapa apa yang kami sudah membacanya Tuhan, boleh tinggal tetap dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, boleh kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman untuk terus berjalan di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan kejahatan ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk saling mengerti, memahami satu sama lain Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui firman ini mengingatkan kami untuk kami terus berjaga-jaga mengajarkan anak-anak kami baik di rumah maupun di perjalanan, bahkan bangun dan tidur pun diingatkan untuk mereka terus juga mengerti, memahami akan firman-Mu Bapa. Karena melalui firman-Mu Tuhan Yesus akan menguatkan anak-anak kami Bapa. Bapa di surga, kami juga meminta kepadamu Tuhan Yesus, Engkau urapi kami setiap hari Bapa, untuk terus kami mengerti dan terus berjalan bersama untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, Engkau berkati kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, tutup bungkus kami semua Bapa pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami teringat akan ibu-ibu yang malam ini tidak hadir, biarlah hari berikutnya Tuhan Engkau sendiri yang menggerakkan hati mereka Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan Yesus membaca dan belajar firman-Mu setiap hari Bapa. Bapa di surga, Engkau memberkati Bu Joli juga. Engkau berikanlah hati yang penuh dengan kasih dan untuk memimpin kami Tuhan menjadi pendiri Zoom ini Tuhan, untuk terus Bapa Engkau pakai Bu Joli sebagai alat untuk melayani-Mu Tuhan sampai kapanpun Tuhan Yesus Bapa. Engkau juga berkati pekerjaannya, keluarga dan rumah tangganya dan anak-anaknya Bapa. Engkau berkati juga ibu-ibu yang lain Bapa yang saat ini kami bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati semua kami yang ada Bapa. Berikan kami kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami sehari lepas hari Bapa. Biarlah apa yang kami pelajari malam ini Tuhan menjadi
rema menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Bapa, urapan Tuhan turun atas kami, mengalir atas kami, hikmat pewahyuan, roh kerendahan hati terus mengalir atas kehidupan kami Bapa. Agar kami saling mengasihi, mengampuni, menerima keadaan kami satu sama lain Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa Bu Sandra juga. Bapak, Engkau sendiri akan melihat dan Engkau sendiri memberkati Bu Sandra dalam kehidupannya, keluarganya, bahkan usaha dan pekerjaannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Dengar dan sambut doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.